dapat memiliki dampak pada murid. Nah, selanjutnya setelah Lokakarya 5 ini, Bapak Ibu, kita tinggal kegiatannya itu tinggal pendampingan individu 6, Lokakarya 6, dan Lokakarya 7. Betul ya? Nah, di pendampingan individu, kemarin ada beberapa tim kami yang melaksanakan monitoring dan evaluasi langsung ke sekolah CJP untuk melihat bagaimana kinerja pengajar praktiknya dan juga untuk melihat bagaimana progres dari CJP tersebut. Dan mungkin sudah ada dari Bapak Ibu di sini yang kami kunjungi. Nah, tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Kami ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, pada Lokal 5 ini, Bapak Ibu sudah siap kita menghuni Lokal 5 ini? Siap. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kemudian Bapak Ibu, jika nanti saya bilang CDP, Bapak Ibu siap-siap 3 kali. Ya. Sama seperti tadi. CDP? Siap. Alhamdulillah. Hai, Perindu. 1, 2, 3, diferensiasi 5, 6, 7, budaya positif 9, 10, 11, kali ini 3 ini. Ini garing nggak? 11. CGP? Siap. Mulai berhitung 1. Izinkan kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami itu dari kelompok B. Dalam hal ini perkenalkan saya Ibu Fitriani selaku MC. Selanjutnya Ibu Maulidaria selaku presenter dan Ibu Seli yang akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu. Selanjutnya waktu dan tempat kepada Ibu Mauli dipersilakan. Selanjutnya judul program yang kami pilih yaitu ini program bagian ekstrakurikuler dengan judulnya Science Club. Kenapa kami memilih program ekstrakurikuler Science Club ini? Yaitu adapun tujuan kami yaitu untuk melatih keterampilan murid dalam melakukan praktikum sederhana di bidang sains dan kemudian untuk dapat mengembangkan pengetahuan murid supaya lebih menguasai konsep-konsep sains. Kemudian latar belakang kenapa kami memilih program kegiatan klub sains. Yang pertama, rendahnya kemampuan murid dalam konsep sains. Kemudian juga murid kurang terampil ketika melakukan praktikum sains sederhana. Kemudian capaian murid yang masih rendah dalam rapor pendidikan karena setiap program kita kan harus menuju ke rapor pendidikan sekolah. Kemudian di sekolah kami juga memiliki aset laboratorium IPA yang bisa dimanfaatkan untuk praktikum sains. Selanjutnya
Jumber adalah program peduli kebersihan dan keindahan. Nama program Jumber ini yaitu warga sekolah yang berbudaya elok, rapi, sehat, indah, dan hidup bahagia. Akronim dari Jumber ini sendiri adalah J-nya jaga kebersihan, U-nya usir penyakit, M musnahkan sampah, B bakti bersih sekolah, E edukasi lingkungan, dan R rapi dan teratur. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya. Terima kasih Ibu Yusniar yang sudah memaparkan hasil program yang berdampak pada murid ya, yang sudah kami diskusikan. Nah, kemudian kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, ada yang mungkin ingin menanyakan atau menanggapi program yang sudah kami laksanakan. Oke, Bapak Ibu. Di darahku ada merah, di tulangku ada putih, di jiwaku ada cinta untuk negeriku Indonesia. Ya, sengaja saya membuat nama gelisah, jadi dengan nama aja mungkin orang sudah berminat membacanya, karena memang isinya membaca di sini. Gelisah itu saya ambil dari singkatan geliat literasi sekolah. Ya, sebenarnya mau saya ambil gelisah. Gelisah itu sekolah kan berasal dari bahasa yang sebenarnya sekolah gelisah. Tapi karena kita kebanyakan orang Indonesia nggak ngerti ya sekolah, jarang kita mendengar karena mungkin kita kurang literat, sehingga saya mengambil asasnya gelisah jadinya. Nah, ada pun tujuan dari program ini yaitu untuk mengembangkan minat membaca dan menulis serta menciptakan interaksi yang positif antara siswa kelas 10, 11, dan 12 khususnya di SMA Negeri 16 Sumawe, yaitu dengan melalui pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan program yang sudah saya rancang, yaitu judul programnya merupakan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu belajar akuntansi bersama alumni. Di sini saya singkat dengan BABA. Ya, jadi tujuan program di sini adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam kompetensi akuntansi. Nah, jadi di sekolah kami itu ada jurusan ya, salah satunya itu adalah jurusan akuntansi. Jadi di sini tujuan program ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam bidang akuntansi
Ini yang melatar belakangi ini adalah yang pertama, adanya materi pembelajaran akuntansi yang selalu berubah setiap tahunnya, yang menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Nah, jadi ini latar belakang saya mengambil pembahasan ini adalah melihat banyaknya sampah plastik yang semakin hari semakin banyak di sekolah. Jadinya akhirnya merembes ke pihak kantin yang tidak boleh lagi menjual minuman mineral yang dalam bentuk kemasan kayak aqua botol, aqua gelas, itu tidak boleh lagi ada di kantin, sehingga anak-anak kita menyuruh membawa tumbler, sehingga kita juga menyediakan air dalam bentuk minuman isi ulang di dispenser. Masing-masing kelas ada dispensernya, jadi anak-anak hanya membawa tumblernya saja gitu, sehingga tidak ada lagi komentar dari orang tua bahwa anaknya kehausan atau apa, karena memang di kantin tidak boleh lagi menjual yang namanya minuman kemasan. Mungkin kami hampir sama ya. Cuman ini judul program saya di sini, pasukan penakluk sampah plastik juga. Kami juga di sekolah begitu banyaknya sampah plastik ya yang menumpuk. Kami di situ setiap 2 hari sekali itu biasanya truk sampah yang ambil. Sedangkan sekarang mungkin tidak sereguler yang kemarin-kemarin itu, mungkin terkendala dari dinas kebersihannya. Jadi dari situlah kami mencoba program ini baru dimulai, ya, berbeda dengan Sukma mungkin sudah berjalan dengan Bu Yenda tadi, kami baru mencoba. Alhamdulillah, walaupun belum seluruhnya, tetapi siswa di beberapa kelas itu sudah membawa botol minuman dan juga tempat nasi, ya, atau tempat kue. Jadi mereka itu kalau ke kantin sudah membawa tempatnya, walaupun bisa dari rumah kadang nggak membawa makanan ya. Sudah beberapa kelas sudah berjalan. Semangat pagi. Semangat, bukan selamat. Jadi kalau pagi itu kita kan semangatnya masih powerful. Semangat pagi. Sore. Selamat sore. Sore. Oke, CGP. Siap. Masih semangat? Karena membaca mereka masih sangat rendah. Di situ saya berupaya ketika pembelajaran di awal saya membagikan buku cerita selama 15 menit. Murid bebas untuk memilih buku cerita yang ada di depan. Karena masih tingkat yang paling dasar, saya hanya menentukan setelah mereka membaca 15 menit, saya cuma menanyakan apa tokoh yang ada di dalam buku cerita tersebut, bagaimana wataknya, bagaimana sifatnya, sehingga siswa berani untuk berargumentasi dan mengemukakan pendapatnya dengan baik. Walaupun di dalam pembelajaran mereka kurang menguasai materi, namun dengan berliterasi mereka dapat menggagaskan ide-idenya dengan baik. Apa yang membedakan pembelajaran biasa yang di jam intrakurikuler dengan yang di Kompatika ini? Kalau di intrakurikuler kita bisa lihat sebagaimana itu biasanya kan sesuai dengan materi. Oh ini materi IPA-nya ini. Nah,
Bukan sesuai dengan alur lah, kurikulum yang sesuai dengan materi IPA itu. Tapi kalau di Kompatika ini emang kita khusus untuk melatih dia ini untuk ikut ajang-ajang perlombaan seperti OSN. OSN itu kan untuk Olimpiade Sains Nasional. Disitulah kita latih. Enggak kita di OSN yang diselenggarakan pemerintah aja, tapi yang di luar pemerintah. Contohnya ada di Fakultas Teknik, itu sering mengadakan lomba-lomba tentang sains. Di situ kita siapkan. Dengan apa? Kita siapkan itu materinya otomatis berbeda. Kenapa? Karena kayak contohnya di OSN itu ada kurikulum silabus sendiri tentang perlombaan. Makanya antara program ini dengan program yang di pelajaran intrakurikuler itu agak berbeda. Di darat